Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abel Deskiawan, NPM 2110010393, kelas 3O reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara observasi saya untuk memenuhi UAS matkul kewirausahaan. Selama wawancara, saya tidak ada pemaksaan apapun, karena sebelum mewawancari penjual atau pemilik usaha, saya meminta izin terlebih dahulu untuk mewawancari serta mendokumentasikan kegiatan wawancara tersebut, dan alhamdulillah penjual atau pemilik usaha tersebut mengizinkan saya dan bersedia untuk diwawancarai. Saya mewawancarai seorang penjual terang bulan atau biasa juga disebut dengan martabak manis, salah satu makanan yang biasa ditemukan di Indonesia, Arab Saudi, Yaman, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Bergantung pada lokasinya, nama, komposisi martabak dapat bervariasi. Pertanyaan yang saya ajukan ada sekitar 15 pertanyaan, adapun pertanyaan dan hasil jawabannya bisa kita lihat di slide berikut ini. Pertanyaan pertama, saya menanyakan nama Anda, dan penjual atau pemilik usaha menjawab nama beliau adalah Ramadanol. Lalu pertanyaan kedua, saya menanyakan asal Anda dari mana. Penjual menjawab beliau dari Banjarmasin dan tinggal di Jalan Papuan Raya Gang Raturiang. Lalu ke pertanyaan 3, menu apa saja yang dijual. Lalu jawaban dari penjual, produk yang saya jual adalah terang bulan atau martabak manis. Lalu ke pertanyaan 4, apakah Anda pernah mencoba usaha lain dulu? Lalu jawaban dari beliau adalah belum pernah, ini usaha pertama saya. Lalu pertanyaan kelima, sejak kapan Anda mulai usaha ini atau sudah berapa lama jualan usaha ini? Dan penjual menjawab, saya mulai usaha ini saat lulus sekolah menengah membantu ayah saya. Kalau soal usaha ini sudah berapa lama berjalannya, kurang lebih sudah 30 tahun saat pertama kali ayah saya membuka usaha. Jadi kemungkinan yang saya wawancari ini anaknya yang meneruskan usaha ayahnya yang sudah berjalan 30 tahun. Lalu ke pertanyaan 6, waktu operasional usaha kurang lebih sekitar pukul bukanya jam setengah 6 dan tutupnya setengah 12 malam. Lalu ke pertanyaan 7, alamat tempat usaha ini di mana? Lalu penjual menjawab Jalan Kolonel Sugiono, Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Lalu ke pertanyaan 8, mengapa Anda memilih usaha ini dan diminati? Lalu dia menjawab, karena melihat ayah saya, jadi saya tertarik untuk meneruskan dan pekerjaannya tidak begitu membutuhkan banyak bahan sehingga tidak begitu rumit. Seperti jawaban dari nomor 5, dia meneruskan usaha dari ayahnya. Lalu ke pertanyaan 9, apakah Anda tertarik dengan menambah menu lainnya untuk menjadikan menu andalan Anda? Lalu penjual menjawab pasti akan tertarik untuk mengeksplorasi lebih banyak menu rasa supaya bisa menyajikan banyak pilihan ke konsumen sehingga terkesan lebih bervariatif. Lalu ke pertanyaan 10, untuk pengelolaan apakah mengelola sendiri atau ada pekerja lainnya? Jawaban penjual, berdua bersama ayah saya. Lalu ke pertanyaan 11, untuk harga berapa per buah atau per biji? Ada bermacam-macam harga sesuai dengan topping yang dipilih. Harga mulai dari biasa 5.000, lalu 8.000 sampai 10.000. Lalu ke pertanyaan 12, apakah Anda memiliki cabang atau tidak? Jawabannya untuk saat ini belum punya, tapi nanti rencana akan membuka cabang sendiri. Jadi kemungkinan 2 cabang, satu untuk ayahnya, satu untuk dia. Lalu ke 13, pertanyaan 13, kendala yang paling sulit dialami dalam berusaha selama ini apa saja? Lalu, untuk pertanyaan ini beliau kemarin menjawabnya cukup lumayan lama bercerita, dan bisa saya simpulkan sebagai berikut. Tempat yang tidak begitu kelihatan karena tempat yang menurun di belakang trotoar sehingga sulit untuk dilihat para pembeli. Lalu ada kendala terkadang juga cuaca yang hujan sehingga membuat orang tidak turun ke jalan untuk membeli dagangan. Lalu juga selama krisis akibat COVID kemarin membuat penurunan penjualan. Lalu ke pertanyaan 14, apa yang menjadi harapan Anda untuk usaha Anda di masa depan? Jawaban penjual, yang pasti ingin membuka cabang dan usaha menjadi lebih besar dari sekarang. Lalu ke pertanyaan 15, pertanyaan terakhir, dalam memasarkan dan menjualkan apakah menggunakan teknologi seperti memasarkan lewat media sosial atau cuma jualan biasa? Penjual menjawab, saat ini masih berjualan seperti biasa di pinggir jalan karena tempatnya juga masih numpang orang atau bergerobak. Lalu ke-15 pertanyaan tersebut bisa dijawab semua oleh penjual atau pemilik usaha, yang mana dari semua pertanyaan tersebut bisa saya simpulkan bahwa penjual atau pemilik usaha ini adalah seorang pemuda yang bernama Ramadanol yang melanjutkan atau meneruskan usaha ayahnya yang sudah berjalan sekitar 30 tahun lamanya, dengan menu yang disajikan adalah terang bulan atau martabak manis yang harganya sesuai dengan topping yang diberikan. Bukanya sekitar jam setengah 6 sore
dan tutup jam setengah 12 malam. Kalau untuk rasa, menurut saya enak dan lembut. Terus manis dari gula pasirnya juga terasa, karena saya tentunya juga membeli atau mencobanya. Nah, untuk teknologi dalam usaha, untuk pertanyaan yang kelima tadi mengenai teknologi yang digunakan dalam berusaha atau berjualan, ternyata penjual atau pemilik usaha tidak menggunakan teknologi apapun, alias jualan biasa di pinggir jalan, tanpa mengiklankan ataupun mempromosikan usahanya tersebut. Saya pun langsung menyarankan dan memberikan tawaran untuk membuatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, serta mempromosikan usahanya di Instagram, Facebook, dan WhatsApp saya. Dan penjual atau pemilik usaha tersebut sangat berterima kasih. Bisa kita lihat di gambar di slide ini bukti dari saya mempromosikan dan ada harganya juga di situ. Nah, ini dokumentasi wawancara saat saya wawancara dengan penjual atau pemilik usaha, bisa dilihat. Nah, ini di gambar ini bisa kita lihat dia numpang bengkel. Ini di belakang ini bengkel. Jadi dia numpang orang. Kalau siang ini bukanya bengkel, lalu kalau malam jualan terang bulan di situ. Bengkelnya tutup dan di sebelahnya juga ada usaha tempat makan. Nah, jadi sempit sekali ini. Nah, bisa kita lihat sempit berbagi dengan tempat usaha makan. Lalu ini untuk harga dan menunya mulai dari 5.000 sampai 10.000. Tidak ada yang lebih dari 10.000. Lumayan murah. Lalu bisa kita lihat ini saat penjual sedang membungkuskan pesanan saya, proses pembungkusan atau pembuatan terang bulan yang saya pesan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai wawancara saya dengan seorang penjual terang bulan. Mohon maaf apabila ada dalam penjelasan saya ada yang kurang atau yang tidak berkenan. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Serta semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.